Alhamdulillah, nahmadullah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Faman kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Shadaqallahul 'adzim. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita panjatkan ke hadapan Allah yang selalu menganugerahkan kepada kita sekalian rahmat dan karunia-Nya kepada kita tanpa pernah memilah-milah apakah kita sedang dalam keadaan taat kepadanya ataukah terkadang kita sedang lalai padanya. Salawat dan salam pun tak lupa kita mohonkan semoga tetap terlimpah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaatnya pada hari di mana tidak ada pertolongan selain dari syafaat beliau. Para jamaah sekalian, kita pahami bersama bahwa di sekitar kita atau di lingkungan kita sedang banyak sekali orang-orang yang mungkin bertemu, bermuajahah di dalam rangka berpamitan untuk menunaikan ibadah haji. Dan memang saat-saat ini adalah saat proses pemberangkatan jamaah haji yang pada puncaknya insya Allah nanti jatuh di tanggal 15 Juni, di mana seluruh jamaah akan berkumpul di Arafah di dalam rangka melaksanakan kegiatan wukuf. Memang sistem yang dilakukan oleh pemerintah kita karena cukup banyak, sekitar 220.000 jemaah untuk bisa membawa ke sana dalam 13 embarkasi yang paling-paling satu embarkasi hanya bisa 5 kali penerbangan. Maka dibagi sedemikian rupa sehingga setiap jamaah ketika berangkat itu ada yang namanya gelombang 1 dan gelombang 2. Gelombang 1 adalah mereka yang berangkat melalui Madinah terlebih dahulu, 8 hari kurang lebih di Madinah, setelah itu bergeser ke Mekah mengikuti ibadah haji, 1 bulan di Mekah dan kemudian kembali. Nanti ada gelombang kedua yang dibalik seperti itu, yakni datangnya langsung ke Mekah, di Mekah kurang lebih 1 bulan, barulah setelah itu bergeser ke Madinah, dan setelah itu kembali lagi. Demikian seterusnya proses itu berlangsung sehingga 220 jamaah itu akan dibawa ke Mekah atau ke Arab Saudi dan kemudian nantinya akan diusung kembali ke tanah air secara bertahap sehingga walaupun mungkin belum sampai pada saatnya, namun kita sudah mendengar hiruk pikuk di lingkungan kita untuk keberangkatan jamaah haji ini. Para jamaah sekalian, terkait dengan kita semua khususnya terkait masalah hukum, maka kita perlu mengungkap sebetulnya bagaimana hikmah dari ibadah haji ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan ketentuan ataupun persyaratan terhadap haji ini sama dengan zakat, yakni dibebankan atau diwajibkan kendati pun dia merupakan rukun Islam yang tidak bisa ditinggalkan, tetapi hanya ditetapkan bagi mereka-mereka yang mampu. Berbeda dengan syahadat, berbeda dengan sholat, berbeda dengan puasa yang seluruhnya hampir dibebankan kepada setiap siapa saja. Ya tentu kalau ada pengecualian sakit
dan sebagainya, puasa maupun sholat ada kriteria-kriteria tertentu. Tapi secara umum itu kewajiban yang diberikan tanpa syarat boleh dikatakan. Lain halnya dengan zakat dan haji ini menjadi rukun dari keislaman kita oleh karena kita memiliki sebuah kategori yang disebut dengan kemampuan. Kalau zakat itu dibatasi dengan nisab ataupun ukuran-ukuran tertentu terhadap kepemilikan harta, maka akan halnya dengan haji juga demikian. Ketika ia masuk dalam kategori istita'ah, maka dia sudah terkena kewajiban ibadah haji. Jika dia sudah sampai pada kriteria mampu, kemudian sampai wafat, dia tidak melaksanakan haji, Rasul mengatakan dia akan mati dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Ini yang perlu kita pahami bersama. Para jamaah sekalian, nah masalahnya adalah kemudian seberapa jauh kriteria atau istita'ah itu bisa atau kita bisa mengukurnya. Karena batasannya sangat umum. Bagaimana kita bisa berangkat sampai ke sana, terus kemudian ada bekal yang ditinggal. Nah, kemudian juga keselamatan. Bahkan untuk saat sekarang di Indonesia ada tambahan kriteria yang disebut dengan istita'ah kesehatan. Ini yang merupakan tambahan. Yang itu secara fikih mungkin implisit, ya. Tapi kemudian untuk di Indonesia ini dieksplisitkan. Karena pada waktu-waktu yang lalu seseorang yang mungkin hanya sekedar cuci darah, dia dibolehkan untuk membawa alat peralatan yang untuk mencuci darah bagi dirinya, tapi sekarang kelihatannya sudah tidak bisa untuk bisa ke sana. Para jamaah sekalian, kemudian juga kita melihat beberapa kasus yang lain yang kita lihat di lingkungan kita. Ada di dalam berita itu ada seorang yang berprofesi sebagai tukang koran. Ya, ini juga viral. Dia bisa berangkat haji. Yang koran itu kalau kita lihat mungkin hasilnya mungkin hanya 10.000 sampai dengan 100.000. Bergantung laku dan tidaknya. Apalagi di era sekarang, untuk koran ini hampir ditinggalkan oleh orang-orang karena sudah banyak berita yang masuk melalui medsos. Kemudian kita lihat juga di televisi ada berita tentang bagaimana seorang kuli gendong di pasar yang juga bisa menunaikan ibadah haji. Nah, kemudian juga kita melihat di sisi lain ada tukang parkir yang juga hasilnya mungkin tidak seberapa. Itu juga bisa berangkat haji. Kemudian ada kasus-kasus lagi pemulung. Pemulung yang memulung sampah atau mungkin sisa-sisa dari yang kita gunakan itu juga bisa berangkat haji. Nah, kemudian diterapkan kepada kita sekalian, maka ukuran apa sebenarnya yang bisa membatasi terhadap istita'ah ini? Supaya kita nantinya tidak masuk dalam kategori orang yang sesuai dengan yang dikhawatirkan atau yang dikecam oleh Rasulullah SAW, mati dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Para jamaah sekalian, terkait dengan masalah ini, sebenarnya paling tidak kita harus punya keinginan. Karena kalau kita mengukur terhadap kaitan dengan kemampuan ibadah haji ini, barangkali akan sangat susah. Karena ukuran atau biaya ke sana juga bermacam-macam. Ada kalau reguler mungkin hanya kisarannya sekitar 100 jutaan. Kemudian ketika kita masuk ke haji plus mungkin sekitar 250. Ada kalau haji furoda mungkin bisa sampai 300, 350 dan sebagainya. Juta. Ini artinya bahwa untuk ukuran keberangkatan bisa berbeda-beda. Namun yang penting untuk kita bisa dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala tidak termasuk dalam kategori orang-orang yang mati dalam keadaan tidak berhaji, maka paling tidak para jamaah sekalian kita memiliki sebuah niat. Kita memiliki niat dan kemudian doa pada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita insyaallah akan melaksanakan ibadah haji. Nah, niat dan doa ini saya kira bisa kita wujudkan dalam bentuk mungkin kita menyisihkan sebagian harta kita, tidak pun banyak, tetapi itu sebagai bukti bahwa kita sudah berniat pada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita akan berhaji. Bisa saja mungkin hanya Rp1.000 setiap hari, ataupun mungkin 100.000 setiap bulan bagi yang bulanan, atau mungkin 50.000 bagi mereka yang gajinya mingguan misalnya. Yang itu kita sisihkan di dalam rangka untuk kita bersama-sama berkeinginan untuk bisa berziarah ke Tanah Suci.
itu upaya untuk kita menafikan atau meniadakan ketika insya Allah kita nanti berhadapan sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kau tidak haji? Kira-kira jawaban kita bisa mengatakan, ya Allah, saya sudah niat dan saya sudah ingin berangkat, tapi belum sampai pada tujuan atau melaksanakan ibadah haji, namun engkau telah memanggilku. Kita bisa bilang seperti itu. Dan itu banyak terjadi. Bahkan untuk haji yang reguler, itu banyak sekali orang yang tinggal 1 bulan berangkat, tiba-tiba meninggal. Orang yang tinggal mungkin beberapa minggu meninggal. Bahkan kemarin-kemarin mereka sudah berangkat sampai ke Madinah. Sudah tercatat lebih dari 10 orang yang meninggal di Madinah, jamaah haji kita. Yang itu semua insya Allah sudah dicatat sebagai orang-orang yang berhaji pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah sekalian, nah terkait dengan itulah mari kita sama-sama menghadapi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala ini senantiasa ikhlas. Memang kemudian kalau kita lihat bahwa haji itu hanya diwajibkan 1 kali seumur hidup kita. Apalagi kalau kita misalnya mohon maaf sudah bisa berumroh, maka sudah pasti sebetulnya kita bisa berhaji. Nah ketika kita berumroh ini sebaiknya kita menunggu untuk bisa berhaji. Tapi saya ingin latihan dulu, Pak Ustadz atau Pak, saya ingin latihan dulu supaya nanti saat berhaji bisa lebih lancar. Tidak apa-apa, tapi kita sudah punya porsinya. Itu artinya bahwa untuk menunggu sambil kita berangkat itu kita menunaikan ibadah umroh. Tapi kalau misalnya kita berumroh berkali-kali, bisa 2-3 kali, tetapi kita belum juga membayarkan porsi untuk ibadah haji, maka itu akan dipertanyakan kehajiannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, mari kita sama-sama menyikapi perintah hukum itu dengan seperti itu. Kenapa diperintahkan hanya 1 kali kepada kita sekalian dalam berhaji itu? Karena memang dampak sosial yang ada haji itu hanya untuk seseorang, hanya untuk kita saja. Tidak sampai ke orang banyak. Berbeda dengan zakat. Zakat itu diwajibkan oleh kita sekalian setiap tahun. Ya, kita mengeluarkan zakat. Disebabkan oleh karena dampak sosial yang dirasakan juga begitu besar. Kurban setiap tahun. Ya, itu karena dampaknya begitu besar. Tapi haji hanya 1 kali dalam seumur hidup kita. Karena memang dampaknya hanya untuk kesalehan dirinya sendiri. Para jamaah sekalian, terkait dengan masalah-masalah yang menyangkut ritual ataupun kegiatan yang sebagiannya adalah merupakan hikmah dari pelaksanaan, maka kita bisa merasakan bahwa seseorang yang telah menunaikan haji itu seharusnya dia adalah orang-orang yang telah memiliki ketakwaan yang begitu tinggi. Seringkali dalam kehidupan masyarakat kita bahkan haji itu menjadi sebuah prestis di sebagian daerah maupun di daerah kita. Yang oleh karena kita menginginkan sebuah status dan sebagainya, kemudian kita berhaji. Dan seolah-olah haji itu menjadi bagian dari titel atau bagian dari pembeda strata antara kita dengan orang lain. Itu sama sekali salah. Sama sekali salah. Oleh karena itu kita harus hati-hati dalam kaitan ini karena berhaji adalah ibadah. Betapapun itu merupakan ibadah yang khusus dalam artian hanya diwajibkan hanya 1 kali, tetapi bukan berarti itu akan menjadi jaminan bagi orang yang sudah berhaji itu pasti akan lebih tinggi daripada yang lain. Karena untuk mencapai sebuah kemabruran yang terdiri dari begitu banyak masalah yang muncul dalam kehidupan ibadah haji itu tidak setiap orang mendapatkannya. Sama dengan ibadah puasa, sama dengan sholat. Ya. Kendati pun syarat dan rukun sudah terpenuhi, tapi pada ujung akhirnya pun masih tetap akan bergantung kepada bagaimana seseorang itu mengimplementasikan dari berbagai macam hikmah yang ada dalam ibadah haji itu dalam kehidupan sehari-hari. Memang Rasul mengatakan al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa illal jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada balasan yang pantas kecuali hanya surga. Namun para jamaah sekalian, itu tidak juga akan secara otomatis diperoleh, tapi melalui sebuah proses. Bahkan bukan hanya haji ansih yang menjadi pendukung, cara beribadahnya, cara pembayarannya maupun cara pelaksanaannya, tetapi bahkan terkait dengan kehidupan sebelumnya.
Terbukti dari ayat Allah yang mengatakan bahwa al-hajju asyhurum ma'lumat. Faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairi ya'lamullah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Dalam ayat ini Allah menyatakan wa tazawwadu fa inna khairaz zad at-taqwa. Silahkan kamu mencari bekal untuk haji itu. Bekal uang, bekal kesehatan, bekal ilmu, bekal segala macam yang diperlukan. Tetapi fa inna khairaz zadi taqwa. Bahwa sebaik-baik bekal yang kamu bawa itu adalah takwa. Itu artinya bahwa sangat berhubungan erat ibadah haji ini dengan kondisi dan keadaan kita sebelum berangkat. Artinya ketika puasa kita, sholat kita, kemudian perilaku kita masih belum mencerminkan sebuah ketakwaan, maka bekal bagus atau bekal yang terbaik yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala untuk berhaji itu masih belum kita bawa. Kita mungkin berbekal uang banyak, kita mungkin berbekal kesehatan, kita mungkin berbekal juga barangkali ilmu pengetahuan yang banyak. Tetapi ketika implementasi ketakwaan yang merupakan derajat tertinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu belum kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari, maka bekal itu pun sama oleh Allah dia gambarkan dengan belum membawa bekal. Urutannya ketika Isra Mi'raj, Allah di bulan Rajab itu menurunkan Al-Quran, menurunkan perintah sholat untuk kita lakukan. Sholatnya harus baik. Masuk di bulan Ramadan, puasa kita baik. Di bulan Syawal kemudian implementasi dari itu semua kita memberikan kesejahteraan sosial berupa zakat dalam bulan Ramadan itu sehingga kita sudah baik. Ketakwaan yang itu kemudian kita pelihara lagi dengan lebih menebalkan ketakwaan kita melalui ibadah haji. Itulah kira-kira filosofi yang ada dalam perjalanan kehidupan ibadah haji. Nah, memang kemudian di era sekarang ini bukan hanya itu yang muncul, tetapi ada banyak sisi yang apabila kita tidak hati-hati, itu akan bisa merugikan terhadap jamaah haji itu sendiri. Baik sisi prestis mungkin, kemudian ada kesalahan niat di dalam menjalankan ibadah haji, sehingga akan menjadikan seseorang itu seolah-olah bahwa itu adalah sudah merupakan kesempurnaannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan karunia dan rahmatnya kepada kita sekalian, agar seandainya kita belum berangkat menunaikan haji, Allah memberikan peluang dan kesempatan kita untuk bisa berhaji. Dan bagi yang sudah berhaji, mudah-mudahan kemabruran itu akan dapat kita pertahankan hingga kita menghadap Allah yang sebenarnya saat meninggalkan dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sejenak mari kita tundukkan kepala untuk memohon kehadirat Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ballighna Makkah wa Madinah li ada'i nusukina wa li ziyarati haramika wa harami habibika Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yusran wala usran ma'ar rahati wassalamah. Allahumma rzuqnal istiqamah. Allahumma ja'alna hajjan mabrura wa sa'yana sa'yan mashkura wa dhanbana dhanban maghfura wa tijaratana tijaratan lan tabura wa amalan salihan muqtabbala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairil khalqi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.